Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Ketika konferensi pers Fulham menghadapi Manchester United, Erik ten Hag ada sebuah video cuplikan video di mana dia ini menerangkan terkait dengan gaya sepak bola yang ingin diterapkan di Manchester United. Nah, menurut gua ini sangat menarik, cukup menarik juga ya, karena ada banyak perdebatan, pendapat juga mengatakan kalau Erik ten Hag ini gaya permainannya tidak jelas, ya kan, sistem permainannya tidak jelas. Di mana menurut gue secara ringan amatiran, oke, sebelum kita bahas secara ringan amatiran, gue ingin mengartikan dulu secara ringan amatiran tentu saja apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Saya tidak bisa bermain seperti di Ajax karena ya saya datang ke sini untuk gaya permainan saya sendiri dengan filosofi berdasarkan possession, tapi juga untuk mengkombinasi dengan DNA dari Manchester United dan dengan pemain juga, dengan kompetensi dari pemain dan juga karakter daripada pemain. Dan itu Anda mengkombinasikannya, dan tahun lalu Anda telah melihat apa itu dia. Kita bermain sepak bola sangat bagus tahun lalu. Musim ini filosofi tidak berbeda. Hanya ada satu dua hal yang ingin menekankan tentang mungkin langsung, permainan sepak bola langsung. Tapi yang mereka pikir tentang permainan langsung adalah saya ingin bermain long ball. Tidak, saya tidak ingin Andre Onana untuk melakukan long ball. Saya ingin bermain dari belakang, seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan kita mencoba di semua permainan, di semua lawan, termasuk juga ketika menghadapi Manchester City. Tetapi semua lawan bermain high press. Dan itu bagus untuk melakukan bola direct. Tapi yang saya masuk dengan sepak bola direct atau langsung adalah, dan saya jelaskan itu, saya pikir itu ketika di USA, seperti mana kita ingin bermain, kita ingin melakukan bermain pressing dari blok yang berbeda, lalu bermain direct atau langsung. Dan kita memiliki Rasmus Højlund, kita memiliki Marcus Rashford, dan juga Anthony, dan juga Bruno, dan juga Scott McTominay yang sangat bagus untuk bermainkannya, untuk bermain seperti itu, termasuk juga passing yang bagus dari Christian Eriksen dan juga fullback kita, dan juga bergabung. Dan itu merupakan ide saya. Dan itu saya jelaskan dengan baik. Ya, itu tadi Erik ten Hag menegaskan apa yang dimaksud, apa yang ingin dibangun di Manchester United, sepak bola seperti apa. Jadi beberapa waktu belakangan ini kan banyak sekali dikomentari atau bahkan mungkin dikeluhkan permainan Manchester United yang terlalu mengandalkan long ball. Ternyata kalau yang dari gua tangkap ya, Erik ten Hag ini ingin bermain sepak bola berdasarkan possession. Jadi tidak bermain melulu direct ball langsung. Mereka ingin, atau Erik ten Hag ingin, supaya Manchester United ini bermain dengan possession, bahkan melakukan build up dari belakang. Erik ten Hag mengatakan musim lalu sudah dipraktekkan secara bagus, dan kalau gue ingat-ingat memang seperti itu Manchester United musim lalu. Dan ini mungkin banyak juga yang lupa ya, bagaimana Manchester United meraih posisi ketiga, meraih 2 final, melangkah jauh di Europa League. Itu juga dengan mempraktekkan, memperlihatkan, mempertunjukkan, mengimplementasikan sepak bola yang bagus. Memang ada beberapa kemenangan yang Manchester United tidak bermain maksimal tapi tetap mendapatkan kemenangan. Tapi banyak juga kalau diingat-ingat Manchester United bermain sepak bola yang bagus. Ternyata oleh Erik ten Hag musim ini ingin diperbaiki dengan cara menekankan ke beberapa hal. Salah satunya adalah bagaimana Manchester United ini ketika bermain dari belakang lalu ada pressing yang dilakukan oleh tim lawan ya, yang menurut Erik ten Hag ini merupakan suatu hal yang sebenarnya bagus untuk mencari solusi lain. Dan di sana dimulailah, atau menurut Erik ten Hag yang gue tangkap, ingin bermain sepak bola secara direct, secara langsung. Jadi ada kombinasi di sana. Dan Erik ten Hag yang menarik adalah menyebutkan nama-nama pemain nih. Bruno Fernandes disebutkan di sana, Christian Eriksen disebutkan di sana. Dua pemain
yang menurut gua di Manchester United ya, dan faktanya dari angka pun demikian, memiliki daya umpan, kemampuan umpan eh, yang bagus, kualitas umpan yang bagus, umpan-umpan kunci, umpan-umpan yang menghasilkan peluang berdasarkan angka terutama musim lalu dan juga musim ini bagus. Dan yang disebutkan lainnya adalah Marcus Rashford, Rasmus Højlund, Anthony, 3 pemain depan yang menurut gua punya salah satu senjata utamanya adalah kecepatan. Ini yang belum gua lihat secara banyak ya dari jumlah dan juga dari konsistensi, bahwa Manchester United di depan, dan ini kan salah satu hal yang dibahas, gue ingat di preseason ketika mendatangkan Rasmus Højlund. Banyak sekali statistik yang menyebutkan Rasmus Højlund memiliki kecepatan yang luar biasa. Kalau dikombinasikan dengan Marcus Rashford dan juga Anthony, maka akan luar biasa, bahkan tajam lini depan Manchester United. Tapi menurut gua kecepatan dari 3 pemain ini hanya mungkin, atau sebagian besar ya, hanya mungkin terjadi kalau mereka mendapatkan bola yang tepat. Apa itu bola yang tepat? Adalah bola-bola ruangan, bukan bola-bola yang mengarah langsung ke mereka. Dan sayangnya Manchester United ketika mereka harus mencari solusi lain ya, artinya lawan melakukan high press yang tinggi sehingga menyulitkan Manchester United untuk build up dari belakang, dan mereka bermain bola langsung ya. Sebagai salah satu solusi, sekali lagi, mereka kualitas umpannya tidak bagus. Tidak seperti yang diharapkan tipikal pemain-pemain depan yang mengandalkan kecepatan. Sayangnya demikian. Ketika Manchester United melawan Manchester City, gue ingat betul di penghujung babak pertama ada satu bola yang bagus dari Marcus Rashford ke Scott McTominay. Bola-bola ruangan seperti itu menurut gue yang mungkin diharapkan, dan gue pikir juga itu sebenarnya yang diharapkan oleh Erik ten Hag. Bukan bola-bola membosankan yang dari belakang ketika kesulitan langsung saja dibuang-buang ke depan. Tidak demikian. Dan dari situ Erik ten Hag di awal wawancara mengatakan kenapa dia menyebutkan tidak bisa mengimplementasikan atau mengcopy apa yang ditunjukkan di Ajax di musim ketika dia masih di sana. Dia menyebutkan setiap klub punya DNA yang berbeda, punya filosofi yang berbeda pula, dan punya karakteristik permainan yang berbeda pula. Gua sepakat dengan hal tersebut karena tidak bisa hanya 100% saja mengcopy apa di klub sebelumnya. Walaupun ya ada pemain-pemain yang diambil dari Ajax sebelumnya, seperti Lisandro Martinez, ya kan, Anthony, bahkan seorang Andre Onana sekalipun. Tapi itu bukan berarti maka Erik ten Hag akan mencoba apa yang diterapkan di Ajax, karena komponennya berbeda. Walaupun sekali lagi Erik ten Hag atau Manchester United berhasil mendatangkan Frenkie de Jong, gue berpikir juga tidak akan bisa mengcopy, mengimplementasikan apa yang terjadi di Ajax dengan besar, dengan tebal. Karena apa? Komponen-komponen lainnya berbeda gitu loh. Dan bagaimana Manchester United juga sudah punya pemain-pemain sebelum Erik ten Hag datang yang harus dimanfaatkan, harus dimaksimalkan. Karena mereka semua itu kan juga investasi besar dari klub. Mereka itu adalah aset juga kan dari klub yang harus dimaksimalkan. Sehingga ya gue sepakat sih tidak bisa secara tebal mengcopy apa yang dari Ajax. Tekanan juga berbeda ya kan, hal-hal non teknis juga berbeda. Dari situ gue juga memberikan semacam kayak pengetahuan atau bahkan informasi yang gue simpulkan, pelatih manapun, dan ini sebenarnya sudah terjadi sih, ketika mereka datang ke Manchester United, mereka tidak bisa secara otomatis mengcopy apa yang mereka lakukan di klub-klub sebelumnya. Jose Mourinho tidak bisa, Louis van Gaal tidak bisa. Ole Gunnar Solskjaer pun juga membawa sesuatu yang berbeda dari klub-klub sebelumnya, ya kan? Karena memang Manchester United ini berbeda. Sehingga kalau seandainya ada banyak komentar ya di luar, mendatangkan saja pelatih A, B, C, D karena mereka berhasil di klub-klub sebelumnya. Ya belum tentu mereka juga akan seperti itu di Manchester United. Kenapa? Ya apa yang sudah terjadi saat ini. Dan Erik ten Hag pun juga menekankan hal tersebut. Jadi dia menyebutkan yang menarik adalah dia tidak
bukannya dia tidak 100%, kalau yang gue tangkap ya, dia bukannya tidak 100% nggak bisa ngcopy apa yang dimainkan di Ajax, tapi ada kombinasi di sana, ada hal yang harus diadaptasi juga, dan menurut gue ini lumrah. Sekalipun gue paham betul banyak fans Manchester United ketika mencari manajer baru setelah Ole Gunnar Solskjaer menginginkan Erik ten Hag berdasarkan apa yang ditunjukkan di Ajax, ya kan. Tapi ya menurut gue juga seperti gue katakan sih, nggak mungkin copy 100%. Sekarang tinggal bagaimana pemain Manchester United ini bisa mengimplementasikan apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag. Gue melihat musim ini banyak sekali kekurangan, ya, akurasi umpan, dan itu bukan sesuatu hal yang sebagai pemain profesional seharusnya mereka bisa memperbaiki itu secara individu gitu. Tidak perlu harus diajari dalam tanda kutip oleh sang manajer atau oleh staf kepelatihan bagaimana caranya mengumpan dengan bagus. Ya, ini sudah terlalu dasar banget, tapi lebih ke bagaimana konsep yang diinginkan. Dan sampai dengan sejauh ini gue menilai memang ada penurunan di sana, ya, penurunan kualitas. Salah satunya adalah umpan. Gue juga melihat bagaimana kemampuan fisik itu juga menurun dari musim lalu, dan hal ini yang harus diperbaiki gitu loh. Di samping juga pemahaman terhadap konsep. Kalau pemahaman terhadap konsep, gue melihat ya musim lalu sudah bisa dipraktekkan secara bagus. Tinggal bagaimana musim ini lebih ditingkatkan saja. Namun dengan situasi secara tenis, kalau bicara soal tenis ya, bagaimana komponen-komponen tim ini sampai dengan sejauh ini silih berganti cedera, absen juga terlalu banyak. Ini kan juga memberikan kesulitan betul bagi paling tidak skuad Erik ten Hag untuk mengimplementasikan secara minimal, ya, apa yang terjadi musim lalu. Karena komposisi skuadnya saja berbeda. Musim lalu, contoh nih, kalau kita berbicara dari lini belakang, hampir sepanjang musim Luke Shaw dan juga Lisandro Martinez itu tersedia. Musim ini berapa kali mereka bermain? Lalu bagaimana komposisi juga di lini tengah, situasi dengan Casemiro, yang gue melihat memang ada penurunan penampilan di sana, ada situasi fisik yang tidak sama, bahkan dia sekarang cedera. Hal-hal demikian sih menurut gue yang berpengaruh. Belum lagi situasi lini depan, ketika musim lalu ya komposisinya kan berbeda lini depan dari Manchester United. Kali ini ada Rasmus Højlund. Ada adaptasi yang dilakukan. Bukan hanya Rasmus Højlund terhadap Manchester United, tapi juga skuad Manchester United terhadap Rasmus Højlund. Dan ini memberikan warna yang berbeda tentu saja. Yang menurut gua memberikan tantangan yang mungkin Manchester United mengcopy saja dari musim lalu. Ini sulit gitu loh. Dengan bolong-bolong atau ketersediaan skuad yang tadi gua sebutkan. Sehingga kalau disebutkan filosofi tidak jelas, gua sih nggak sepakat secara ringan amatirannya. Karena ya musim lalu sudah jelas loh itu seperti apa. Hanya saja musim ini dengan kekurangan yang sangat banyak itu tadi memberikan kesulitan dan juga tantangan untuk mengimplementasikan sepak bola yang diinginkan, yang sekali lagi yang musim lalu sebenarnya sudah bisa dipraktekkan. Kurang lebih demikian. Yang mudah-mudahan kalau seperti ini situasinya, ya gue harapkan ya komponen-komponen squad bisa kembali, dan ketika kembali mudah-mudahan bisa terlihat itu sih. Lini belakang itu yang jelas paling penting, bagaimana Lisandro Martinez, Luke Shaw itu merupakan salah satu komponen vital kalau menurut gue sepak bola yang dipraktikkan oleh Erik ten Hag, oleh skuad Erik ten Hag musim lalu. Ingat, Luke Shaw bahkan dipercaya ketika back tengah absen, Luke Shaw yang mengisi. Dan sampai dengan saat ini ya penampilannya masih sangat minim bersama dengan Manchester United. Dan menurut gue itu salah satu kunci, bukan sesuatunya, salah satu saja. Kurang lebih demikian, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.